Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Selalu sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menyaksikan suatu momen yang mengejutkan dan sangat menghebohkan ya, penduduk Meksiko. Yang dimana teman-teman sekalian dalam perayaan Jumat Agung sampai kepada Paskah, yaitu kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, itu terjadi hal yang sangat luar biasa sekali. Ada penampakan salib di awan ya, atau di langit di negara Meksiko. Dan teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali. Ini jarang terjadi. Dan tentu hal ini memiliki makna dalam nilai kekristenan kita. Bahwasanya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Apalagi dalam momen tersebut, dan kita bisa menghayati bersama tentang pengorbanannya mulai dari Jumat Agung hingga sampai kepada kemenangan, yaitu kebangkitannya di hari Minggu yang lalu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita akan simak bersama seperti apa videonya yang ada berikut ini. Esto sucedió en la iglesia de San Juan de Guadalupe en San Luis de Potosí, México. Algunos comentarios vimos que decían que podría ser algo fabricado por computadora, pero aquí vamos a mostrar videos y fotografías de diferentes ángulos donde se prueba que esta aparición es real. Y lo más sorprendente es que esta manifestación de nuestro Señor sucedió al momento de la escenificación de la pasión. Sin lugar a dudas se trata de una señal de Dios al mostrar el signo de todo cristiano que es la cruz. Pada hari Minggu, tanggal 30, 1 Maret 2024, yang juga merupakan hari kebangkitan Yesus Kristus, suasana ramai memenuhi San Juan de Guadalupe di San Luis Potosí, Meksiko. Saat itu, sedang dipentaskan sebuah teater yang menggambarkan penderitaan Kristus. Dan di tengah keramaian itu, terjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Langit yang sebelumnya cerah, tiba-tiba diselimuti oleh keajaiban surgawi. Sebuah salib muncul dengan kemegahannya yang mempesona, seolah-olah menyatu dengan langit biru yang tenang. Di saat-saat seperti itu, dalam peristiwa sakral yang sedang berlangsung, sinar salib menyinari bumi dengan kehadiran yang amat tajam. Banyak yang menyaksikan peristiwa ini dengan mata yang terbelalak, hati yang penuh haru. Mereka yang berkumpul untuk merayakan kebangkitan Kristus tiba-tiba merasa seperti sedang disaksikan oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Bagaimana tidak, kehadiran salib di langit pada saat yang begitu penting dalam kalender liturgi Kristen, seperti sebuah pesan yang diutus dari surga. Sebagai sebuah pesan dari Tuhan, kejadian ini menjadi bahan pembicaraan yang hangat di kalangan umat Kristiani. Tidak sedikit yang memandangnya sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan yang seharusnya tidak diabaikan. Terlebih lagi, kejadian ini datang dalam rangkaian waktu yang sama, dengan gerhana yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 8 April 2024. Pikiran bertebaran di antara umat beriman. Beberapa melihat kejadian ini sebagai pengingat akan kehadiran Tuhan yang tak terbatas. Sementara yang lain menafsirkannya sebagai panggilan untuk kembali kepada iman yang mungkin telah luntur. Tidak jarang pula ada yang menyatakan bahwa ini adalah momen yang harus dijadikan bahan renungan, sebuah titik tolak untuk melihat kembali jalan hidup dan hubungan dengan Sang Pencipta. Saat yang indah, yang disaksikan oleh begitu banyak orang, juga menimbulkan pertanyaan tentang alam semesta dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Adalah suatu kehormatan bagi kita, manusia, untuk menyaksikan peristiwa langka seperti ini, di mana langit dan bumi tampaknya bersatu dalam keharmonisan yang tak tergambarkan. Dalam menghadapi kejadian ini, kita dipertemukan kembali dengan ketakjuban akan kekuasaan Tuhan yang melampaui segala batas pemahaman kita. Kita diingatkan bahwa, walaupun seringkali terlena oleh kesibukan dunia, Tuhan tetap hadir dan mengirimkan pesan-pesannya kepada kita dengan berbagai cara. Sebagai manusia, mungkin kita tidak dapat sepenuhnya memahami misteri di balik kejadian ini.
Namun, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dari setiap tanda yang diberikan olehnya. Dan semoga kehadiran salib di langit San Juan de Guadalupe menjadi pemicu bagi kita semua untuk merenungkan dan memperkuat iman kita, serta menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehadirannya yang tak terbatas. Jadi, penampakan salib di langit pada saat perayaan kebangkitan Kristus dapat dianggap memiliki pesan yang mendalam dan membangkitkan spiritualitas serta makna yang lebih dalam bagi umat Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana pandangan Anda tentang kejadian ini? Mohon berikan komentar di bawah deskripsi video. Apakah menurut Anda ini merupakan sebuah pertanda? Bagikanlah pendapat Anda kepada kami. Hola queridos hermanos, nos siguen llegando nuevas imágenes de lo que fue la aparición de esta cruz al momento de la escenificación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo. Esto sucedió en la iglesia de San Juan de Guadalupe en San Luis de Potosí, México. Algunos comentarios vimos que decían que podría ser algo fabricado por computadora, pero aquí vamos a mostrar videos y fotografías de diferentes ángulos donde se prueba que esta aparición es real. Y lo más sorprendente es que esta manifestación de nuestro Señor sucedió al momento de la escenificación de la pasión. Sin lugar a dudas se trata de una señal de Dios al mostrar el signo de todo cristiano que es la cruz. Oke teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah lihat bersama. Dan kalian bisa komen seperti apa komentar kalian mengenai kejadian-kejadian yang fenomenal ini. Dan teman-teman sekalian, kita melihat bahwa semuanya ini boleh terjadi, tetapi itu bukan tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya. Itu masih belum waktunya. Kita memang semua punya pengharapan yang sama dalam iman percaya kita kepadanya, bahwa Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Bukan lagi untuk menanggung dosa, bukan lagi untuk menjadi kurban, tetapi untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya, untuk membawa kita kepada tempat yang berbahagia yang sudah disiapkan oleh Allah bagi kita. Karena melalui Yesus kita bisa datang kepada Allah. Melalui kematian Yesus Kristus dosa kita diampuni. Segala bentuk pelanggaran yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Bapak Ibu sekalian, kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Asal saja kita mau bertobat, mau sadar, mau bertobat sungguh-sungguh di hadapannya, datang kepadanya memohon ampun sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari tetap datang pada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang berinkarnasi melalui firman, yang tadinya bersama dengan Allah, yang sehakikat dengan Allah, sama kekal dengan Allah, tetapi diutus ke dunia untuk mengambil rupa seorang manusia, itu manusia yang bernama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, percayalah kepadanya, karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Baik teman-teman sekalian, biarlah video ini boleh menguatkan iman kita, menambah kepercayaan kita, apalagi suasana Paskah mulai dari Jumat Agung hingga sampai pada kebangkitan yang kita rayakan di hari Minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.